Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pasti baik kan? Jadi, pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang apa itu supervisi pendidikan. Adik-adik pernah kepikiran nggak sih? Selama adik-adik bersekolah, adik-adik pasti ketemu kan sama bapak ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, teman-teman sebaya, kakak kelas, ataupun adik kelas, dan juga para staf yang ada di sekolah seperti bapak ibu yang ada di kantin, bapak ibu yang ada di perpustakaan, bapak ibu yang membersihkan lingkungan sekolah, dan kita semua. Jadi adik-adik tahu nggak kalau kita semua yang ada di sekolah itu termasuk warga sekolah loh. Nah, kalau adik-adik juga tahu, para bapak ibu guru yang mengajar adik-adik juga sering melakukan supervisi pendidikan oleh bapak ibu kepala sekolah. Tapi supervisi pendidikan itu apa sih, Kak? Nah, jadi sekarang Kakak akan menjelaskan apa itu supervisi pendidikan. Ditonton ya. Nah, supervisi pendidikan adalah aktivitas untuk membantu pendidik dalam mengembangkan kompetisinya mengelola proses pembelajaran, baik kompetisi pedagogik dan profesional. Sehingga mutu lulusan siswa akan meningkat. Nah, kalau adik-adik masih bingung, jadi mudahnya supervisi pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu guru dalam mengajar adik-adik. Sehingga ketika proses pembelajaran dilakukan, harapannya mutu muatan pembelajaran yang disampaikan ke adik-adik itu lebih berkualitas dan harapannya adik-adik juga lulus menjadi murid-murid yang lebih berkualitas juga. Nah, kemudian di sini maka ada nih tujuan-tujuan dari supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini memiliki 3 tujuan, yaitu pertama, menolong pendidik mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami dinamika kelas, menggunakan kemampuannya dan mengembangkan keterampilannya dalam pembelajaran melalui cara-cara tertentu. Jadi di sini gunanya supervisi pendidikan untuk menolong Bapak Ibu guru mengembangkan kemampuan mengajarnya. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru ini bisa lebih paham gimana sih dinamikanya adik-adik semua di kelas, sehingga ketika Bapak Ibu tahu kalau bagaimana sih kegiatan adik-adik dalam kelas, sehingga bisa menyesuaikan kemampuan Bapak Ibu guru bisa tersesuaikan oleh kegiatan adik-adik di kelas. Kemudian memantau aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Kegiatan pemantauan ini dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat pendidik sedang melaksanakan pembelajaran, percakapan personal dengan pendidik, teman sejawatnya, ataupun dengan sebagian siswa. Jadi di sini gunanya Bapak Ibu Kepala Sekolah nih untuk melihat gimana sih Bapak Ibu guru ketika mengajar adik-adik di kelas. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa tahu gimana ya Bapak Ibu guru ini mengajar adik-adik semua di kelas. Nah, pemantauan ini dilakukan dengan melalui kunjungan kepala sekolah ke setiap kelas. Jadi berarti nanti kepala sekolah ngeliatin tuh Bapak Ibu guru ngajarnya gimana ya, biar biar Bapak Ibu kepala sekolah juga tahu gimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu guru di dalam kelas. Nah, kemudian yang ketiga, mendukung pendidik dalam menerapkan kemampuannya, melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, mengembangkan kompetisinya, serta agar memiliki perhatian yang serius terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Jadi di sini Bapak Ibu guru juga memotivasi agar Bapak Ibu kepala sekolah memotivasi Bapak Ibu guru untuk bisa meningkatkan atau menggunakan kemampuannya dalam tugas-tugas atau kegiatan pembelajaran dan kompetisinya agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, setelah itu kakak mau cerita nih. Jadi kakak ada
satu cerita dari seorang bapak guru yang akan diberi supervisi sekolah atau supervisi pendidikan oleh bapak kepala sekolah. Jadi, dengerin ya ceritanya. Jadi, jadi suatu pagi Bapak Rizal ini mau berangkat ke sekolah. Bapak Rizal sudah mengantarkan adiknya ke sekolahan. Namun saat akan berjalan ke sekolah, tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi, yaitu ban mobil dari Pak Rizal itu tiba bocor. Padahal pada saat hari itu, pagi itu, Bapak Rizal akan mendapatkan supervisi pendidikan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, coba adik pikirkan gimana tuh perasaan Bapak Rizal ketika pada pagi hari itu sudah buru-buru, namun ban mobilnya bocor. Bapak Rizal panik dan juga kebingungan, gimana ya? Padahal lembar penilaian atau lembar yang untuk menilai kinerja Bapak Rizal ini belum di-print atau belum dicetak, sehingga membuat Bapak Rizal bingung dan juga panik apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Kemudian Bapak Rizal menaiki beca untuk menuju ke sekolahannya agar bisa melakukan penilaian supervisi pendidikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, Pak Rizal cepet-cepet tuh ke sekolahan, takutnya telat, dan juga biar penilaian atau pelaksanaan supervisi pendidikan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa tetap berjalan dengan lancar. Nah, kemudian Bapak Rizal tetap mendapatkan penilaian atau tetap mendapatkan kegiatan supervisi sekolah, supervisi pendidikan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, sekian ceritanya dan terima kasih. Jadi, pada pertemuan kali ini, adik-adik mendapatkan sebuah sudut pandang atau mendapatkan sebuah pengertian baru ya tidak ya, tentang apa itu supervisi sekolah. Nah, dari pembelajaran atau dari penyampaian yang kakak sampaikan hari ini, kakak berharap supaya supervisi sekolah ini bisa membantu semua bapak-bapak atau ibu-ibu kepala sekolah bisa memberikan penilaian atau bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk untuk adik-adik guru, untuk adik-adik semua, dan bisa menghasilkan pembelajaran muatan pendidikan yang lebih baik. Sekian pertemuan dari ini dan penyampaian dari kakak. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.